Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Dasar merah darah di kolam darah benar-benar diam. Semuanya berkembang di tengah kesunyian ini. Bahkan waktu sepertinya telah kehilangan tujuannya di tempat seperti itu. Warna giok hijau samar-samar terlihat dalam kemerahan yang menyala-nyala. Itu sangat menarik perhatian. Jika seseorang melihat lebih dekat, sosok duduk bersila akhirnya akan terungkap. Tentu, sosok itu adalah Xiao Yan, yang telah memasuki kolam darah untuk berlatih. Xiao Yan tidak pernah keluar dari negara pelatihannya sejak dia masuk. Dia seperti biksu tua yang mempertahankan postur tak bergerak saat dia menyerap energi besar dan kuat dari sekelilingnya. Setelah itu, ia menggunakannya untuk memperbaiki pembuluh darahnya, tulang, otot, dan bahkan sel. Warna darah merah gelap menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan. Bahkan wajahnya dipenuhi dengan warna darah ini. Dalam sekejap, Xiao Yan muncul buas. Namun, beruntung bahwa tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat adegan ini. Dengan memperkirakan waktu, Xiao Yan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat bahkan selama 2 hari ini karena dia terus menyerap energi kuat dari sekelilingnya. Selama penyerapan cepat dan sengit ini, Doqi dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih kuat karena berulang kali mengalir melalui pembuluh darahnya dengan cara tabrakan, seperti aliran sungai. Menurut perkiraan Xiao Yan, sepertinya dia telah mencapai puncak dari bintang 9 Do Huang. Namun, masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan ke kelas Do Huang, sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari bahkan dengan bantuan kolam darah gunung surga. Xiao Yan secara alami jelas tentang ini di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak merasakan iritasi apapun. Dia mempertahankan pikiran yang tenang saat dia mengikuti metode yang benar dan menyerap energi merah darah, memungkinkan dirinya untuk mengendalikan sebagian besar energi yang melonjak. Setelah semua, terlepas dari seberapa kuat dia, bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain jika dia tidak dapat dengan mudah mengontrol Doqi di dalam tubuhnya. Mental tenang Xiao Yan menyulitkan latihan pahitnya untuk mempengaruhi kondisi mentalnya. Tubuhnya benar-benar diam saat ia menyerap energi, sekali lagi tenggelam ke dalam perasaan misterius karena tubuhnya benar-benar berubah. Sementara pelatihan yang tenang ini berlanjut seiring waktu, rambut hitam Xiao Yan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah, tapi rambut hitamnya berangsur-angsur berubah warna menjadi merah darah. Melihatnya dari kejauhan, Xiao Yan muncul seperti orang berdarah, memancarkan aura yang menakutkan. Xiao Yan tidak peduli tentang transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa perubahan ini disebabkan karena dia tidak mampu mengendalikan jumlah energi yang terlalu besar yang telah diserapnya. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya akan secara alami kembali ke keadaan semula. Apa yang saat ini perlu dia lakukan adalah benar-benar memfokuskan pikirannya dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Waktu mengalir oleh seperti air yang mengalir di dalam kolam darah berwarna merah gelap. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak bahkan sedikit selama periode waktu ini. Rambut merah darahnya juga menjadi lebih padat. Namun, itu berharga menyebutkan bahwa aura Xiao Yan saat ini secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum melakukan terobosan kelas Do Huang,
dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Transformasi auranya tidak berhasil menghancurkan Xiao Yan melalui kelas Do Huang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Do Zong. Jika bukan karena kolam darah gunung surga ini, sepertinya Xiao Yan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini, bahkan dengan kecepatan latihannya yang luar biasa. Gelombang demi gelombang energi kental tanpa henti dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Pada saat tertentu, wajah Xiao Yan tiba-tiba pindah. Matanya sedikit bergetar, dan mereka perlahan-lahan terbuka. Mata Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan ketika dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi latihannya bukanlah karena faktor eksternal. Sebaliknya, itu karena Xiao Yan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini. Avatar spiritual tubuh ilusi 3000 petir di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin itu karena penindasannya, tetapi avatarnya tidak berhasil menyerap banyak energi. Oleh karena itu, hanya sekarang Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiao Yan dengan ragu bergumam. Dia ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Cahaya tak berbentuk bergegas dari antara alisnya, dan akhirnya mendarat di sampingnya. Avatar itu baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis memancarkan kekuatan hisap. Energi darah di sekitarnya juga sepertinya diseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini melakukan kontak dengan api hati yang jatuh di permukaan tubuh avatar, itu segera memancarkan suara berderak, yang muncul karena racun api di dalam energi. Beruntung bahwa api hati yang jatuh melindungi avatar. Jika tidak, saat avatar ini muncul, itu akan terkikis oleh racun api sampai itu tersebar. Xiao Yan menghela nafas lega ketika melihat adegan ini. Dia berbicara dengan penuh sukacita di dalam hatinya. Setelah energi yang sangat besar dan kuat memasuki avatar, seseorang bisa melihat warna merah yang padat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, avatar orisinal yang transparan segera berubah warna menjadi merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiao Yan, yang memiliki kontak spiritual dengan avatar, terkejut menemukan bahwa kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menyebabkan orang terkejut. Menurut kecepatan ini dan penyempurnaan dari api hati yang jatuh, kemungkinan avatar akan dapat mencapai tahap peralihan segera. Energi di tempat ini juga memiliki efek memperbaiki avatar spiritual. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut setelah terkejut sesaat dengan kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiao Yan akan mampu melatih tubuh ilusi 3000 petir ke tahap peralihan. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam paviliun petir angin, kemungkinan orang-orang yang berlatih teknik Do ini akan segera memuntahkan darah di tempat. Ini terutama terjadi untuk Fan Tian. Perlu diketahui bahwa orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap peralihan, namun Xiao Yan telah mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun ke jangka waktu lebih dari 10 kali lebih cepat. Kesenjangan ini seluas celah antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini kemungkinan sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Jin Si. Setelah semua, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, dia akan mencapai titik yang tidak dapat disembuhkan, dan dia pasti akan mati. Xiao Yan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya terfokus pada transformasi avatarnya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama.
Xiaoyan hanya benar-benar santai ketika dia melihat bahwa tidak ada masalah yang terjadi. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Dalam kasus apapun, bagian bawah kolam darah memiliki sejumlah besar energi, cukup bagi mereka untuk menghambur-hamburkan. Pikiran Xiaoyan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah bergeser menjauh dari avatar. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih padat saat dia dengan lembut bergumam, "Puncak dari kelas Do Huang, bahwa Jin Si tidak berbohong. Tempat ini mungkin benar-benar memungkinkan aku untuk berhasil menerobos kelas Do Huang dan maju ke Do Song. Namun, sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang lama." Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia mendongak. Energi merah darah yang jahat tidak memungkinkan penglihatannya mencapai jarak yang sangat jauh. Warna merah gelap seragam menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Namun, agar berhasil menerobos kelas Do Huang, Xiaoyan hanya bisa mengertakkan giginya dan bertahan. "Jika aku berhasil melakukan terobosan ke kelas Do Song, sepertinya aku akan dapat mempertahankan kemampuan aku sendiri bahkan untuk melawan Fei Tian tua itu, yang tidak akan mati. Haruskah aku meminjam kekuatan Tuan Yao lagi? Aku mungkin benar-benar bisa bertarung dengannya secara langsung." Do Zong dan Do Huang adalah dua kelas yang benar-benar berbeda. Jika Xiaoyan berhasil menembus, kesenjangan antara dia dan Fei Tian tidak akan lagi begitu jauh dan tidak bisa dijangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian jika dia meminjam bantuan beberapa hal eksternal. Selain itu, jika ia mencapai kelas Do Zong, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak lagi perlu mengandalkan keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Xiaoyan cukup yakin bahwa dia akan dapat masuk 10 besar pertemuan pil yang diselenggarakan oleh Menara Pil. Hati Xiaoyan juga menjadi lebih panas. Dia berpikir tentang berbagai manfaat yang akan dia terima saat mencapai kelas Do Song. Dia menghirup nafas dalam-dalam, melirik avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya, dan sekali lagi membentuk segel latihan dengan tangannya. Matanya secara bertahap tertutup. Kali ini, dia memutuskan bahwa dia pasti tidak akan meninggalkan dasar kolam darah sampai dia melakukan terobosan ke kelas Do Zong. Setelah Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya, bagian bawah kolam darah sekali lagi menjadi benar-benar tenang. Satu-satunya hal yang berbeda, bagaimanapun, adalah bahwa ada sosok tambahan yang menyerap energi, seperti lubang kosong, dalam dunia yang gelap merah ini. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiaoyan, yang telah benar-benar memasuki kondisi pelatihannya, benar-benar lupa tentang aliran waktu. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang benar-benar tidak peduli dengan lingkungannya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menunggu hari terobosannya. Angin topan liar berkecamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan mereka di belakang mereka di sebuah paviliun batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan, Jin Si merajut alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga di tempat itu telah jatuh dari kondisi yang terisi kembali kemudian ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan telah menjadi lebih pucat. Sepintas, itu tidak tampak jauh berbeda dari air danau biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin untuk diserap. Jin Gu di samping juga tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, "Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Racun api gunung surga di bawah ini terlalu padat. Bahkan aku tidak berani melanjutkan terlalu dalam." Itu tidak seharusnya demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas,
itu tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap api surgawi. Jin Si menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, nadanya tidak tampak sangat percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiaoyan sudah memasuki kolam darah gunung surga selama 2,5 bulan. Periode waktu ini memang agak terlalu lama. Racun api di dasar kolam darah sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal untuk waktu yang lama. Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya dari bintang 9 Donghuang. Jin Gu tanpa daya menghela nafas ketika dia melihat penampilan Jin Si. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap telah tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam renang. Setelah mengucapkan selamat tinggal singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari perendaman di kolam darah kali ini. Mereka bahkan mungkin dapat berhasil menerobos kelas Donghuang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, di sisi lain, hanya bertahan di kolam darah selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya sudah mencapai kejenuhan, dan dia memiliki sedikit pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiaoyan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, itu mungkin bahwa Xiaoyan adalah satu-satunya di pegunungan mata surga yang tidak seorang pun memiliki berita tentangnya. Jika masih belum ada berita hari ini, aku akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah merenung sebentar, Jin Si akhirnya mengertakkan giginya. Dia masih membutuhkan bantuan Xiaoyan untuk mengusir racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa masuk ke dasar kolam darah seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihat. Jin Gu juga tak berdaya mengangguk ketika mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali melakukannya. Blaar. Daerah sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras ketika Jin Gu baru saja mengangguk. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang bisa melihat bahwa energi alam sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan kekuatan Drak dan mulai dengan ganas berkumpul di sekitar mulut gunung berapi. Jin Si dan Jin Gu mengarahkan mata mereka ke tempat di mana energi telah berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana kolam darah gunung surga berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jin Gu terkejut ketika dia buru-buru bertanya. Jin Si juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam kolam darah. Sebuah pusaran air yang beberapa meter tingginya muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran adalah lubang hitam gelap. Energi alami sekitarnya semua mengalir liar melaluinya. Bagian dalam dari kolam darah sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi. Jika aku menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiaoyan. Jin Si perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa membangkitkan energi alam sampai mengguncang karena kekuatan Donghuangnya? Jin Gu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya melebar. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia beralih ke Jin Gu. Orang ini, mungkinkah dia akan melakukan terobosan ke kelas Dozong? Sebuah tatapan aneh juga melintas di mata Jin Si. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, kemungkinan besar masalahnya. Orang ini, sudah benar-benar melakukannya. Meskipun kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu satu terobosan kemacetan, ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang terobosan dengan bantuan kolam darah.
jika berita ini tersebar, kemungkinan bahwa daya tarik dari kolam darah gunung surga akan terus melambung. Tidak heran dia tetap begitu lama di dasar kolam darah. Dia sebenarnya berpikir untuk menembus kelas Douzong sekaligus. Namun, sepertinya metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api gunung surga di bawah ini benar-benar terlalu menakutkan. Tetapi aktivitas yang dibuat oleh orang ini saat dia menerobos sungguh luar biasa. Tempat ini telah terguncang sampai seperti ini. Sangat mungkin bahwa beberapa elit Douzong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jin Gu memukul mulutnya sambil meratapi. Jin Si mengangguk. Matanya terfokus pada kolam darah dan jantungnya juga menghela nafas lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiao Yan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara keduanya berbicara, fluktuasi energi alami di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekitarnya. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Melihat dari kejauhan, kelihatannya seolah-olah seluruh pegunungan mata surga terbungkus dalam badai energi yang berwarna-warni dan penuh kekerasan, memberikannya penampilan yang spektakuler. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga secara alami menarik perhatian seluruh suku emas menelan tikus di gunung mata surga. Tak terhitung tatapan kagum tertembak ke sumber keributan itu. Mereka melihat energi seperti substansi sementara tekanan energi yang samar-samar merembes dari itu menyebabkan cukup banyak suku-suku emas menelan tikus untuk merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Perubahan di sekitarnya tidak hanya tidak berkurang dengan aliran waktu, tetapi malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, sepertinya ada banyak pilar warna-warni jatuh dari langit. Saat semakin banyak energi yang dituangkan ke dalam kolam darah, aura yang megah, mirip dengan naga besar yang terbangun, perlahan-lahan merembes keluar dari dasar kolam darah. Aura itu sangat kuat. Bahkan ekspresi Jin Si dan Jin Gu sedikit berubah. Aura ini tidak tampak seperti level seseorang yang baru saja maju ke kelas Douzong. Jin Gu bergumam agak ragu. Ya, aura ini saja tidak kalah dengan bintang satu biasa Douzong. Namun, seseorang tidak bisa mengesampingkan penjelasan tentang aura seseorang mencapai puncak ketika menerobos. Mungkin itu akan secara bertahap dikurangi setelah terobosan selesai. Jin Si mengangguk saat dia menjawab. Aura yang menyerap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, itu menutupi seluruh pegunungan mata surga. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang, dengan pengecualian dari individu kuat tertentu seperti Jin Si, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak suku emas menelan tikus, yang belum berevolusi, mengeluarkan jeritan panik. Mengikuti aktivitas besar-besaran di dalam gunung mata surga dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar kolam darah, beberapa ahli dalam radius 500 km dari pegunungan mata surga merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan dilemparkan ke arah pegunungan mata surga. Aura ini adalah orang lain yang akan melakukan terobosan ke kelas Douzong. Dari arah ini, sepertinya berasal dari pegunungan mata surga. Apakah itu anggota lain dari suku emas menelan tikus? Orang-orang ini benar-benar beruntung. Oleh karena itu, kekuatan suku emas menelan tikus akan meningkat lagi. Kolam darah gunung surga benar-benar barang bagus. Sepertinya aku harus meminta para murid di sekte untuk mencoba peruntungan mereka di lain waktu. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga. Kecepatan berputar dari pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih gila ketika gelombang memercik ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Mungkin itu karena fluktuasi energi alam sekitarnya.
tetapi cukup banyak awan gelap berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tertutup oleh awan gelap. Jin Si dan Jin Gu tidak peduli tentang perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci rapat di kolam darah. Berdasarkan indera mereka, hisap dari dasar kolam darah sepertinya telah tercapai puncak. Dia akan keluar. Jin Si menatap kecepatan rotasi permukaan air yang menakutkan sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Blaar. Suara Jin Si baru saja terdengar ketika permukaan air muncul seolah-olah sebuah bom telah jatuh ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di pegunungan mata surga. Pilar-pilar air kolam darah menyembur ke segala arah. Beberapa saat kemudian, teriakan seperti derek dari dasar kolam darah tiba-tiba menerobos permukaan air dan menembak ke awan sambil membawa doki yang kuat dengannya. Bang 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 bang. Raungan yang jelas tampaknya telah mengaduk gemetarnya langit dan daratan. Ruang terdistorsi sementara pilar air meluncur keluar. Seluruh pegunungan mata surga mulai bergetar saat ini juga. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi sementara suara memekakkan telinga bergema di atas gunung. Ledakan. Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika pilar air besar, yang sepertinya menutupi semua kolam darah, ditembak dengan kejam seperti letusan gunung berapi. Ini dengan paksa meledakkan pusaran air di permukaan. Pilar air itu beberapa puluh meter tingginya. Ketika mencapai titik tertingginya, pilar air itu tiba-tiba runtuh. Gumpalan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk di antara langit dan daratan. Hujan dengan keras menghantam bebatuan di bawah ini, menghasilkan suara derai-derai yang jelas yang terbentuk. Semua tatapan di dalam kisaran pegunungan mata surga terfokus pada langit. Hujan yang menyebar di langit tampaknya telah terkoyak oleh tangan tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sesosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat lurus. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya muncul seperti pedang yang bisa membelah langit tanpa akhir di atas kepalanya. Dozong. Banyak suara hormat dan cemburu terdengar di seluruh pegunungan mata surga ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar dari aura ini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.